2009 silam, saya, Toto, Angga, dan Paijo melakukan pendakian Gunung Sindoro via Kledung. Pagi masih buta, kami berempat bersiap-siap berangkat menuju base camp Sindoro dengan menumpang truk pasir yang biasa mengambil pasir di Gunung Merapi. Sampai di pertigaan Parakan, kami ganti menaiki trayek bus lokal ukuran kecil yang menuju Kledung. Karena pada saat naik bus tadi si Paijo mabuk kendaraan, maka kami memutuskan untuk istirahat sebentar di depan Balai Desa Kledung sampai kondisi Paijo agak membaik. Namun sesampainya di base camp, ternyata pendakian Gunung Sindoro ditutup karena pada puncaknya terjadi kebakaran. Akhirnya kami berempat pun tidak diperbolehkan mendaki. Namun di situ kami tetap melakukan negosiasi agar diizinkan naik. Setelah cukup lama melakukan negosiasi dan melihat kami sudah terlanjur sampai di sini, akhirnya pihak base camp memperbolehkan kami mendaki. Kami hanya diizinkan naik sampai pos 3 dan tidak diperbolehkan sampai ke puncak. Kami berempat pun bersiap untuk melakukan pendakian. Singkat cerita, akhirnya kami sampai di pos 3 dan langsung mendirikan tenda. Setelah dirasa stay, kami pun menyiapkan logistik untuk makan sambil sekedar nyanyi-nyanyi lagu Tembang Kenangan, karena memang saat mendaki si Toto selalu membawa gitar. Waktu sudah menunjukkan jam 8 malam. Saya dan Angga masih asik ngobrol ditemani secangkir kopi khas Temanggung sambil mendengarkan Toto memainkan gitarnya. Si Paijo sudah tertidur duluan karena masih gak enak badan akibat mabuk saat perjalanan ke base camp tadi. Saat kami bertiga sedang asik menikmati suasana malam Gunung Sindoro, tiba-tiba saja di arah jalur turun dekat hutan Lamtoro, saya melihat pocong berbaris lewat dari sisi jalur ke jalur lainnya hingga memasuki hutan. Kulihat Angga hanya tersenyum sinis, pertanda bahwa dia juga melihatnya. Namun si Toto tetap santai karena pandangannya hanya fokus pada grip gitar. Dengan segera Angga mengajak masuk tenda dan menyuruh kami semua tidur. Sekitar jam 1 dini hari, saya terbangun karena tidak kuat menahan hasrat untuk buang air kecil. Saya memberanikan diri tidak mengajak teman karena kulihat yang lain sudah tertidur pulas. Setelah selesai dan baru saja beberapa menit masuk tenda, di luar sana saya mendengar suara ibu-ibu sedang asik ngobrol. Suara itu cukup jelas dan ramai seperti ibu-ibu sedang merumpi, tapi saya tidak tahu apa yang sedang mereka obrolkan. Semakin lama suara itu semakin sayup dan menghilang. Ini di hutan, tidak ada pendaki lain yang naik. Jam 1 dini hari pula, kok ada suara ibu-ibu merumpi? Batinku bergumam. Bulu kuduku semakin merinding. Ku coba lagi memaksa memejamkan mata agar bisa tertidur lagi dan berharap hari segera pagi. Namun saat saya berbaring menghadapkan tubuh ke sisi tenda,
Di situ saya melihat bayangan orang yang tingginya hanya sekitar 1 meter dengan panjang rambut kira-kira sekitar sepundak, sedang memegang tongkat. Semakin larut saya terbawa suasana mencekam. Dalam hati saya terus melantunkan doa-doa dan berzikir, hingga tak sadar saya mulai terlelap. Saat sebelum subuh tiba, saya dan Paijo terbangun gara-gara ada suara orang lari dari atas ke bawah. Suaranya sangat keras dan jelas. Paijo langsung membuka tenda dan ternyata tidak ada apa-apa di luar. Saya hanya diam, pura-pura tidak tahu dan melanjutkan tidur. Pagi pun tiba dan sekitar pukul 7 kami langsung turun. Sesampainya di base camp baru saya ceritakan semua pengalaman semalam pada teman-temanku.